warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kondisi sehat makanya bisa ke Polban hari ini. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Muhammad Raihan Julfikar, kelas Iya. 1B, jurusan ADM Administrasi Bisnis. Mm-mm. Sebelumnya maaf telah mengganggu waktunya Bu, serta saya haturkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya Bu. Ya, sama-sama. Berkaitan dengan salah satu tugas mata kuliah kelas pertunjukan mengenai wawancara, saya akan memulai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Bu? Boleh, insya Allah. Yang pertama, bolehkah Ibu ceritakan pengalaman Ibu sehingga Ibu bisa menjadi dosen di Politeknik Negeri Bandung? Itu pengalaman dari awal ya. Kenapa saya ini ya? Pertama kali langsung dijawab atau gimana teknisnya? Ya Bu, jawab. Langsung aja, oke ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya juga Kurnia Purwi Hartuti ya. Saya sebenarnya wali kelas 1B ini ya. Dan saya juga sudah berjanji mau mengadakan pertemuan lewat Zoom, namun belum aja sampai sekarang, baru janji-janji aja ya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Nah, yang pertama kali itu saya pada tahun 1986 itu lulus dari Unpad ya, jurusan manajemen ya. Kebetulan saya itu baru menikah gitu tahun 86 ini ya. Jadi nggak langsung melamar. Saya nunggu punya anak dulu dan saya baru melamar pada tahun 1987 ya. Kemudian saya 1987 dan sampai 1988 selama 10 bulan saya diberi pelatihan di PEDC ya. Nggak nanya kenapa saya jadi dosen kan? Atau sejarahnya doang kan? Kenapa pengen jadi dosen gitu? Atau sejarah saya jadi dosen? Sejarah Ibu bisa menjadi dosen di Politeknik Negeri Bandung, Bu. Nah, bukan motivasi kan ya? Bukan. Ya. Belum motivasi. Oke ya. Nah, itu terus saya tahun 1988 kebetulan ada pembukaan untuk jadi dosen. Waktu itu namanya masih Politeknik ITB ya. Terus saya tuh dilatih di PEDC namanya, dan Bu Tintin waktu itu sebagai sebagai master teacher ya. Master teacher itu yang ngasih pelatihan di PEDC tahun 88. Setelah itu tahun 89 saya jadi CPNS ya, dan saya ditempatkan untuk mengajar tingkat 3. Saya ingat pertama kali saya mengajar mata kuliah komunikasi bisnis dan pengantar manajemen di Politeknik ITB ya. Kemudian tahun 98 berubah menjadi Politeknik Negeri Bandung ya. 98 atau 2001 saya lupa ya. Itu sekitar tahun segitu gitu ya. Terus? Oh iya Bu. Jadi emang tujuan pekerjaan Ibu itu menjadi dosen Bu atau bukan? Oke ya. Mungkin cerita dulu cita-cita saya dari kecil ya. Nah, waktu kecil sebenarnya cita-cita saya tuh jadi dokter ya. Saya tuh ingin bisa menolong orang, terutama orang sakit ya. Karena saya cita-citanya ingin jadi dokter, sehingga saya itu nanya ke orang untuk bisa masuk ke kedokteran tuh apa yang saya harus pelajari. Kemudian kata orang-orang harus belajar matematik dan IPA ya. Terus saya masuk SMP, saya belajar bahasa Inggris, matematik, IPA itu terus diperdalam. SMA saya masuk jurusan IPA. Nah, pas mau kuliah, ternyata kata orang kalau kuliah di kedokteran tuh mahal. Jadi saya nggak jadi kuliah di kedokteran. Akhirnya saya diminta oleh ibu saya jadi guru ya, karena ibu saya juga guru dulunya. Tapi waktu itu saya nggak mau sebenarnya jadi guru ya, karena apa? Karena kata saya, menurut saya jadi guru tuh berat, harus mentransfer ilmu dulunya ya. Karena saya nggak mau jadi guru, jadi saya nggak ke UPI, nggak ke IKIP namanya dulu. Saya lari ke Unpad. Tapi ya ternyata setelah saya lari ke Unpad ya, saya juga dulu masih cita-citanya pengen kerja di Telkom dulunya ya. Nah tapi ternyata waktu itu
Saya ngelamar ke Telkom dan ke Politeknik. Ke Telkom waktu itu belum pembukaan, terus yang duluan buka tuh Politeknik ITB. Dan saya begitu ngelamar sekali langsung diterima ya di Politeknik ITB. Nah, tahun berikutnya saya dipanggil sama Telkom karena waktu itu baru perlu 1 tahun berikutnya. Karena saya udah jadi PNS dan saya sudah nyaman jadi dosen, jadi saya nggak mau kerja di tempat lain selain jadi dosen. Ternyata jadi dosen tuh nggak sesulit yang saya bayangkan gitu. Bahkan menurut saya tuh paling nyaman gitu kalau sebagai ibu-ibu jadi dosen gitu. Nah, iya, rezekinya menjadi dosen ya Bu. Iya, betul. Terus? Lalu Bu, kan sekarang tuh dalam masa pandemi Bu, bagaimana pendapat Ibu sebagai dosen mengenai jalannya perkuliahan seperti halnya sekarang? Dikarenakan situasi pandemi ini Bu. Oke ya, sebenarnya kalau situasi pandemi ini tidak mengurangi motivasi saya untuk mengajar maupun untuk belajar, bahkan lebih semangat ya. Pada tahun ini juga saya selain mengajar juga saya dapat penelitian terapan sama teman-teman saya dan pengabdian juga ya. Jadi saya tetap berkinerja seperti bukan pandemi. Cuman caranya aja yang berbeda. Kalau dulu caranya offline, sekarang online. Tapi terus terang ada kendalanya ya kalau online. Yang pertama, tentu saja kalau online itu saya paling cuman bisa melihat tuh layar sebatas yang ada di depan sini ya, yang bawahnya kan nggak kelihatan, nggak bisa terlihat 30-30-nya gitu terlihat di layar ya. Sehingga saya juga kadang aduh suka rindu gitu sama mahasiswa saya kan kalau jadi dosen tuh kelebihannya kita bisa selalu ngobrol sama mahasiswa, bisa selalu heureuy lah gitu ya sama mahasiswa, itulah kelebihan dosen gitu. Tapi dengan hanya lihat layar-layar ini bingung juga gitu. Kadang juga mata saya juga terlalu ada radiasi gitu dari perkuliahan online ini. Mahasiswanya juga saya rasakan juga lama-lama ngantuk, bahkan mungkin nggak sadar kalau kita tuh sedang bertatap muka, ada juga yang tidur di depan saya gitu ya, lagi kuliah seperti itu ya. Bu maaf ini jaringannya agak Ganti yang lain aja dulu. Udah oke ya. Kalau hilang lagi nanti diganti temennya dulu ya, biar nggak nunggu ya. Siap, baik Bu. Barusan pertanyaannya apa, lupa Ibu? Iya Bu. Bagaimana pesan Ibu kepada saya sebagai mahasiswa baru di Politeknik Bandung Bu, supaya bisa menjadi mahasiswa yang baik dan sukses Bu? Oke ya. Yang pertama pasti ini jembatan yang sulit ya, dari SMA menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa Polban yang kuliahnya yang mungkin sudah merasakan dari jam 7 sampai jam 4 sore ya. Masih mending ini online. Kalau offline kalian harus datang ke kampus, harus sudah datang jam 7 kurang 1/4 dan pulang itu jam 4. Kadang-kadang ada juga yang jam 5 ya. Nah itu, tapi kalau kita semangat, kita punya motivasi yang tinggi untuk bisa sukses ya, dan kalian kan pasti punya cita-cita ya. Nah kalian tuh harus punya cita-cita ya, dan kalau bisa tuh punya target semester ini berapa gitu IP-nya. Bagaimana mencapai IP itu, buat jadwal belajar, konsisten terhadap jadwal yang sudah dibuat ya, supaya nggak jenuh harus pintar bagi waktu. Jadi jangan belajar semua ya waktunya. Ada waktu juga untuk nonton misalnya. Sebentar ya, ini udah mau habis baterainya ya. Saya ini dulu nanti takut mati. Oh ya. Ibu. Untung dilihat baterainya. Ya. Jadi kalian juga harus pintar bagi waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk hiburan gitu ya, supaya nggak stres. Yang paling harus dijaga adalah
motivasi harus tetap tinggi dan jangan sampai stres gitu. Karena kalau stres ya udah ya, apalagi sampai bosen gitu, boring ya, terus malas kuliah gitu. Nah, itu jangan, yang harus dijaga adalah motivasinya ya. Dan kalau ada tugas tuh jangan nunggu besok mau dikumpulin baru sekarang dibuat, jangan. Ibu juga sekalipun udah tua kalau belajar itu kalau siangnya belajar apa itu selalu malamnya tuh pulangnya dibaca dulu. Nah, pas mau tidur itu baca apa yang mau dipelajari besok gitu. Selalu begitu, kalau ada tugas dikerjakan duluan gitu ya. Terus gitu. Jadi nanti kita nggak keteter gitu. Tapi kalau menunda-nunda itu biasanya justru membuat kita itu keteter, nanti hasilnya juga pas-pasan, nanti membuat kita juga jadi frustasi. Ya, itu aja pesannya ya. Dan kalau kalian ada masalah, kebetulan Ibu juga tim BKP ya, bimbingan konseling, kalian bisa ke saya ya. Cerita apa aja boleh, yang mau cerita masalah apa, kadang ada mahasiswa sampai nangis-nangis ya, ini apa curhat gitu di ruangan Ibu, atau kalau enggak juga kalian boleh nelpon Ibu apa gitu, boleh ya, anggap aja sebagai pengganti orang tua, atau kalau ke orang tua kan segen, anggap aja sebagai teman kalau lagi punya masalah ya. Ya, Bu. Ya, sudah Rehan? Ya, sudah, Bu. Terima kasih banyak sekali lagi saya Ya, ucapkan sama-sama. atas Ya, pertanyaannya. sukses ya Rehan. Semoga Oke, Ibu siapa juga lagi? Ya, dalam Audi keadaan ya. sehat walafiat, bahagia dan sejahtera, Bu. Amin. Mohon maaf, Bu, bila ada kesalahan, baik kata dan laku saya kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, Bu. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.